Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delsi Puspitasari dengan NIM A1H1210886. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengantar pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu hakikat manusia dan pengembangannya. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai karakteristik dasar yang melekat pada manusia sebagai makhluk hidup. Selanjutnya nomor 2, wujud sifat hakikat manusia. A. Kemampuan menyadari diri. B. Kemampuan berinteraksi. C. Pemilikan kata hati. D. Moral. E. Kemampuan bertanggung jawab. F. Rasa kebebasan. G. Kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. H. Kemampuan menghayati kebahagiaan. Dan B itu dimensi hakikat manusia serta potensi keunikan dan dinamikanya. Yang pertama itu dimensi keindividualan, yang kedua itu dimensi kesosialan, yang ketiga itu dimensi kesusilaan, yang keempat itu dimensi keberagaman. Kemudian lanjut di bab 2, yaitu pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Pendidikan adalah proses pembelajaran dan pengembangan individu yang berlangsung sepanjang hayat, di mana pengetahuan dan keterampilan, nilai dan sikap ditransfer dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ada beberapa batasan pendidikan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu pendidikan sebagai proses transformasi budaya, yang kedua pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi, yang ketiga pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara, yang keempat pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. Kemudian B, unsur-unsur pendidikan. Nomor 1, yang pertama itu subjek yang dibimbing, kedua orang yang membimbing, ketiga interaksi antara peserta didik dengan pendidik, yang keempat itu ke arah mana bimbingan ditujukan dan tujuan pendidikan, yang kelima itu pengaruh yang diberikan dalam bimbingan materi pendidikan. Dua, yaitu pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Pendidikan adalah proses pembelajaran dan pengembangan individu yang berlangsung sepanjang hayat, di mana pengetahuan dan keterampilan, nilai dan sikap ditransfer dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ada beberapa batasan pendidikan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu pendidikan sebagai proses transformasi budaya, yang kedua pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi, yang ketiga pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara, yang keempat pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. Kemudian B, unsur-unsur pendidikan. Nomor 1, yang pertama itu subjek yang dibimbing, kedua orang yang membimbing, ketiga interaksi antara peserta didik dengan pendidik, yang keempat itu ke arah mana bimbingan ditujukan dan tujuan pendidikan, yang kelima itu pengaruh yang diberikan dalam bimbingan materi pendidikan. Selanjutnya itu C, pendidikan sebagai sistem. Sistem adalah kebulatan keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan keseluruhan yang kompleks atau utuh. Selanjutnya itu bab 3, yaitu landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Yang pertama itu landasan pendidikan. A. Landasan pendidikan. Pendidikan adalah
sesuatu yang universal dan berlangsung terus tak terputus dari generasi ke generasi dimanapun di dunia ini. Nomor 1, landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan, yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan itu diperlukan, apa yang seharusnya menjadi tujuannya, dan sebagainya. Yang kedua itu landasan sosiologis. Manusia selalu hidup berkelompok, sesuatu yang juga terdapat pada makhluk hidup lainnya, yakni hewan. Yang ketiga itu landasan kultural. Pendidikan selalu terkait dengan manusia, sedangkan setiap manusia selalu menjadi anggota masyarakat dan pendukung kebudayaan tertentu. Yang keempat itu landasan psikologis. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, sehingga landasan psikologis merupakan salah satu landasan yang penting dalam bidang pendidikan. Kemudian yang kelima itu landasan ilmiah dan teknologis. Pendidikan serta ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK mempunyai kaitan yang sangat erat. Seperti diketahui, IPTEK menjadi bagian utama dalam isi pengajaran. Dengan kata lain, pendidikan berperan sangat penting dalam pewarisan dan pengembangan IPTEK. Kemudian yang selanjutnya itu ada asas-asas pokok pendidikan. Yang pertama itu asas Tuturi Handayani, yang kedua itu asas belajar sepanjang hayat, yang ketiga itu asas kemandirian dalam belajar. Lanjut bab 4 yaitu perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. A. Pemikiran masyarakat masa depan. Pendidikan selalu berlangsung dalam satu latar kemasyarakatan dan kebudayaan tertentu. Demikian pula di Indonesia, pendidikan nasional dilaksanakan berdasarkan latar kemasyarakatan dan kebudayaan Indonesia. Yang pertama itu kecenderungan globalisasi, yang kedua itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, yang ketiga itu perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat, yang keempat itu peningkatan layanan profesional. Selanjutnya B. Upaya pendidikan dalam mengatasi masa depan. Yang pertama itu tuntutan bagi manusia masa depan, manusia modern. Yang kedua itu upaya mengantisipasi masa depan. Selanjutnya itu bab 5, yaitu pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. A. Pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Manusia memiliki sejumlah kemampuan yang dapat dikembangkan melalui pengalaman. Pengalaman itu terjadi karena interaksi manusia dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Manusia secara efisien dan efektif itulah yang disebut dengan pendidikan. Kemudian B. Tripusat pendidikan, yaitu yang pertama keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya C. Pengaruh timbal balik antara tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik seperti juga tumbuh kembang anak pada umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni hereditas, lingkungan, proses perkembangan, dan anugerah. Khususnya untuk faktor lingkungan, peranan tripusat pendidikan itulah yang paling menentukan, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama. Bab 6 yaitu aliran-aliran pendidikan. A. Aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. 1. Aliran-aliran klasik dalam pendidikan dalam pengaruhnya terhadap pemikiran pendidikan di Indonesia. Yang pertama itu aliran empirisme.
Aliran empirisme dipandang sebelah berat sebab hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan, sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dianggap tidak menentukan. Menurut kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, terdapat anak yang berhasil karena berbakat meskipun lingkungan sekitarnya tidak mendukung. Kemudian yang kedua itu aliran nativisme. Yang selanjutnya itu yang ketiga aliran naturalisme, yang keempat aliran konvergensi, yang kelima itu pengaruh aliran klasik terhadap pemikiran dan praktek pendidikan di Indonesia. Selanjutnya itu 2, gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia. Pendidikan sebagai suatu kegiatan yang kompleks menurut penanganan untuk meningkatkan kualitasnya, baik yang bersifat menyeluruh maupun pada beberapa komponen tertentu saja. Gerakan-gerakan baru dalam pendidikan pada umumnya termasuk yang kedua, yakni upaya meningkatkan mutu pendidikan hanya dalam satu atau beberapa komponen saja. Selanjutnya itu B, 2 aliran pokok pendidikan di Indonesia. Yang pertama itu perguruan kebangsaan taman siswa, yang kedua itu ruang pendidikan INS Kayu Tanam. Selanjutnya bab 7 yaitu permasalahan pendidikan. A. Permasalahan pokok pendidikan dan penanggulangannya. B. Jenis permasalahan pokok pendidikan. Yang pertama itu masalah pemerataan pendidikan, yang kedua itu masalah mutu pendidikan, yang ketiga itu masalah efisiensi pendidikan, yang keempat masalah relevansi pendidikan. C. Saling berkaitan antara masalah-masalah pendidikan. Kemudian D. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Yang pertama itu perkembangan iptek, yang kedua itu laju pertumbuhan penduduk, yang ketiga itu aspirasi masyarakat, dan yang keempat keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Kemudian E. Permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya. 1. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. 2. Upaya penanggulangannya. Kemudian lanjut bab 8 yaitu sistem pendidikan nasional. 1. Kelembagaan pendidikan. Pendidikan nasional dilaksanakan melalui lembaga-lembaga pendidikan baik dalam bentuk sekolah maupun dalam bentuk kelompok belajar. Yang kedua, program dan pengelolaan pendidikan. A. Jenis program pendidikan. Program pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, dan pendidikan lainnya. 1. Pendidikan umum. 2. Pendidikan kejuruan. 3. Pendidikan luar biasa. 4. Pendidikan kedinasan. 5. Pendidikan keagamaan. Selanjutnya bab 9 pendidikan dan pembangunan. A. Esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Pembangunan ekonomi dan industri mungkin dapat memenuhi aspek tertentu dari kebutuhan, misalnya kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan, tetapi mungkin tidak untuk kebutuhan spiritual yang lainnya. Sebagai objek pembangunan, manusia dipandang sebagai sasaran yang dibangun. Dalam hal ini, pembangunan meliputi ikhtiar ke dalam diri manusia berupa pembinaan pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohani yang meliputi kemampuan penerapan sikap diri, sikap sosial, dan sikap terhadap lingkungannya, tekad hidup yang positif, serta keterampilan kerja. Ikhtiar ini disebut pendidikan. Kemudian B. Sumbangan pendidikan pada
pembangunan. Yang 1, segi sasaran pendidikan. 2, segi lingkungan pendidikan. 3, segi jenjang pendidikan. 4, segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. C, pembangunan sistem pendidikan nasional. 1, mengapa sistem pendidikan harus dibangun. 2, wujud pembangunan sistem pendidikan.